Sebelum kita mulai belajar, ayo bersama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Kalau ada yang Ibu jelasin nggak paham langsung tanya ya, jangan diem aja. Baik, Bu. Ya, ini Ibu. Udah kelihatan di kalian? Kelihatan. Judulnya ini, baris dan deret aritmatika. Apa itu baris dan deret aritmatika? Next slide. Nih, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan-bilangan dengan syarat nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya. Ya, melalui penjumlahan atau pengurangan. Jadi bedanya itu dari penjumlahan atau pengurangan. Ya, jadi bisa bertambah atau bisa berkurang. Selisih atau beda antara nilai suku yang berdekatan itu kita lambangkan dengan B. Terus suku yang pertama itu kita lambangkan dengan A. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, sekarang lihat contohnya. Ini contoh baris aritmatika. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, di sini kamu bisa lihat, kalau barisnya itu berpolanya tetap, semakin ke kanan dia bertambah berapa anak-anak? 2. Bertambah 2, ya kan? Setiap ke kanan dia bertambah 2. Berarti selanjutnya nih, ini kan suku 1, ini namanya suku pertama ya, suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, suku kelimanya 10, suku keenamnya 12. Berarti suku ketujuhnya berapa? 14. 14. Kedelapannya 16. 16. 18. 20. 22. Dari soal ini, contoh yang pertama, berarti kita bisa lambangkan kalau A-nya, A itu apa tadi? Nilai suku pertama. A-nya berapa anak-anak? 2. 2. B-nya, B itu Nilai adalah suku yang berdekatan. Selisih atau benda. atau bedanya. Bedanya berapa? Setiap suku? 2. 2 juga. Itu ya. Nah, sebenarnya kamu bisa kayak tadi tuh ngelanjutin. Misalkan ditanya suku ke-10. Nah, kamu tinggal ngitung aja kan 16, 18 gitu. Tetapi soal matematika nanti biasanya pertanyaannya berapa suku ke, kamu harus tentukan suku ke 128. Nah, kalau misalnya udah kayak begini nih, bisa sih kamu urutin satu-satu kayak tadi, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tapi mungkin selesainya sore atau siang. Lama lah pokoknya. Nah, makanya nanti kita bisa pakai rumus. Rumusnya apa nanti Ibu kasih tahu. Jadi kamu nggak usah capek-capek ngitung sampai 2, 2, 2 gitu. Sekarang kita lihat dulu contoh yang ketiga, contoh yang kedua. Lihat ini, 3, 7, 11, 15, 19. Ibu mau tanya, A-nya dulu. A-nya berarti berapa? 3. B-nya berapa ya? 4. Benar 4? 4. 4 ya, karena ke kanan selalu bertambah 4. Berarti B-nya 4. Sekarang lihat contoh yang ketiga. Yang ini. A-nya berapa sih anak-anak? 10. A-nya 10. B-nya berapa ya? 4. 4. 4. Iya. 4. Minus 4. Betul. Kenapa minus 4? Karena dia berkurang. Bukan bertambah ya kan? Semakin ke kanan dia berkurang 4. Berarti B-nya adalah minus 4. Jadi kalau pola bilangannya berkurang, maka B-nya adalah negatif. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak ada.
Bisa ya, itu adalah baris aritmatika. Jadi perbedaannya itu bertambah atau berkurang. Nanti ada lagi namanya geometri. Kalau geometri itu perpindahannya itu dikali atau dibagi. Sekarang kita belajar yang aritmatika dulu. Ini rumusnya nih anak-anak. Jelas nggak sih? Pecah nggak di kamu? Enggak kok. Enggak ya. Nih. Kalau misalkan ditanyanya sampai pola ke 100 sekian, kan kamu capek tuh kalau satu-satu. Nah, lebih baik pakai rumus. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Ini B, maksudnya dikali B. Boleh dicatat dulu nih kalau untuk rumus. Udah, rumusnya aja nah yang dicatat. Nggak lupa. Belum, Bu. Betulin. A-nya, ini keterangannya juga ya. A-nya itu adalah suku pertama. B itu adalah beda tiap suku. N-nya itu adalah yang ditanya tuh suku keberapa dari soalnya. Sudah. Belum, Bu, bentar. Udah, Bu. Ya, Akaya udah, yang lain sudah. Yang lain Bu, udah. itu 6, Bu. Gimana tuh? B. Yang B. Ini. Ya. Ini B. Ini rumusnya B. Tadi Oke. kayaknya nggak pecah, maka Ibu tulis lagi. Ini dikali B. Maksudnya dikali B gimana? Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Nih, udah Ibu kasih contoh. Contohnya soal yang tadi tuh. Ada pola bilangan 2, 4, 6, 8. Oke. Kamu harus menentukan suku ke 128. Tadi kan Kak, kita udah sama-sama tahu ya. Berarti A-nya berapa nih anak-anak dari soal ini? 2. 2. B-nya berapa? 2. 2 juga. Kenapa B-nya 2? Coba Ibu mau tanya sama if. Jadi kenapa B-nya 2? Karena 2 ke 4 bedanya 2. Pintar. Berarti Zadif memperhatikan. Karena setiap lompatannya itu perbedaannya bertambah 2, jadi B-nya 2. Terus yang ditanya di soalnya kamu harus menentukan suku ke 128. Jadi kita bisa pakai rumus ini ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Yang ditanya adalah 128, berarti U 128 sama dengan A-nya adalah 2 ditambah N-nya itu yang ditanya adalah 128 dikurang 1. 1 itu udah dari rumus ya. Kemudian dikali B. B-nya juga 2. Kalau udah dimasukin angka kayak gini, apa dulu yang dikerjain nih? 128 kurang 1. Iya, yang di dalam kurung dulu yaitu 128 dikurang 1 sama dengan 127. 127. Terus tulis lagi angka yang lain ya. Berarti 2 ditambah 127 dikali 2. Apa dulu nih yang dikerjain kalau udah kayak gini?
Bagi. Bagi? Kali. Ini dulu ya. Perkalian dulu. 127 dikali 2 sama dengan 254. 254. Nah, jangan lupa 2 yang di depannya. Berarti terakhir 2 ditambah 254 sama dengan 256. Jadi, suku ke 128 itu adalah 256. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya. Sampai sini paham? Paham. Pokoknya rumusnya jangan sampai lupa. Oke, ini nggak usah dicatat, nanti Ibu kasih ke kamu materinya. Nah, ini ada contoh lagi. Sekarang coba kamu yang ngerjain, Ibu yang nulis ya, tapi Ibu tulisin di sini rumusnya biar kamu nggak lupa. N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Soalnya adalah, perhatikan baris aritmatika di bawah ini. 3, 7, 11, 15, 19. Ya, pertanyaannya adalah kamu harus menentukan suku ke 124. Kalau ada soal kayak gini, apa dulu yang kamu tentukan? N-nya. N-nya dulu, oke. N-nya berapa ya? 124. 24. Apa lagi? A. A-nya berapa? 3. A-nya 3. Terus B. B-nya berapa? 4. Kenapa 4? Coba Ibu mau tanya sama Zihni Keiko Nataya. Hai Zihni. Zini. Sini. Nah, yang kalau dipanggil-panggil nggak nyaut ini loh yang mencurigakan. Zini? Jadi aku mau tanya sama Kirania. Kirania? Halo, Kirania. Kirania ada? Oke, Dea deh. Karena itunya 3 ke 7 tuh ditambah 4, terus 7 ke 11 juga ditambah 4. Iya, oke. Karena setiap bilangannya selalu bertambah 4. Jadi B-nya adalah 4. Oke, terima kasih Dea. Oke, kalau udah kayak gini berarti kita tinggal masukkan angkanya ke rumus ya. Berarti U berapa nih? U124. Sama dengan 3. ya. Terus yang ketiga yang Tambah 124 kurang 1. 24 kurang 1 Kali 4. apa dulu yang dikerjain? Apa dulu yang dikerjakan? 124 kurang 1. 24 kurang 1 Berapa ini? 1, 2, 3. 123. Tulis lagi angka yang lainnya ya. Terus apa lagi nih yang dikerjain? Kali 4. 100. Jadi kali 3 kali 4. Iya. Berapa 123 kali 4? 492. 492. Kita tambahin 3 sama dengan 495. 5. jadi suku ke 124-nya adalah 495. Bisa? Bisa. Bisa ya? Nanti
Minggu depan berarti kalau latihan bisa ya. Kalau lupa, lihat lagi catatannya atau rekaman ini. Soalnya udah pada bisa nih, kalau kita kerjain sama-sama. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh lagi, tapi sekarang bilangannya berkurang. Gimana ya kalau bilangannya berkurang? Yang ditanya adalah suku ke-50. Berarti N-nya adalah 50 ya. Ya. A-nya berapa? 10. B-nya berapa? 10. 5. 4. Sekarang, siapa yang masih ingat rumusnya? Coba sebutin. U N sama N dengan A tambah sama dengan A satu tambah kali B. N kurang Iya, N kurang 1 kali B atau titik B sama aja. Yuk, sekarang masukin angkanya. U50 U50 tambah Sama dengan 10 sama dengan tambah 10 10 tambah 50 kurang tambah 1 50 kurang 1 dikali min. min 4. Oke, berarti kerjain dulu yang di dalam kurung. 49. 9. Kita turunin lagi yang lain. 10 tambah 49 dikali min 4. Apa dulu tuh yang dikerjain kalau begitu? kali dulu. 49 kali min 4 berapa ya? Min 196. Iya, min ya, jangan lupa. Min 196. Karena min berarti ini 10-nya turun nih. Jadi 10 dikurang 196. Sama dengan 186. positif negatif. Negatif. Min 186. Jadi suku ke-50-nya adalah min 186 karena dia berkurang terus. Jadi gitu ya. Berasa udah pada bisa. Sekarang kita lanjut ke deret. Kan ada baris, nah sekarang ada yang namanya deret. Apa itu deret? Deret aritmatika itu merupakan penjumlahan suku-suku dari semua barisan matematika. Ini ada kata-kata penjumlahan. Berarti semua bilangan tersebut dijumlah. Ya, ini rumusnya. Sn. Nah, kalau deret dilambangkannya dengan S. Kalau baris kan tadi UN. Kalau deret Sn. Sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. UN itu tadi barisnya. Yang kayak tadi. A itu suku ke-1. N itu yang ditanya. Jadi kalau ada kata-kata jumlah suku selanjutnya itu udah pasti deret. Kayak gini. Ini adalah barisan aritmatika yang tadi ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, yang bedanya adalah 2. Nah, berarti deret ke-6 dari suku tersebut adalah 36. Dari mana dapat 36? Ditambahin semua. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Itu adalah 36. Jadi kalau baris, kamu kalau ditanya baris ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya kalau yang ditanya adalah baris ke-7, berarti jawabannya adalah 14. Gitu kan. Jadi kamu ngelanjutin bilangan ini. Tapi kalau yang ditanya deret, berarti kamu harus menjumlahin semua bilangan yang sampai 6 suku. Tergantung yang ditanya sampai berapa suku ya. Sampai sini bingung atau udah paham? Jadi bedanya baris sama deret apa?
Yang kamu tangkep. Dikali. No. Gak ada kata-kata dikali loh. Bukan dikali. Apa bedanya baris dan deret aritmatika? Kalau baris tuh dilanjutin gitu nggak sih, Bu? Iya, kalau deret Di jumlah Ini semuanya. juga. Nah, itu ya perbedaannya adalah kalau baris dilanjutin, kalau deret itu di jumlah, ada kata-kata jumlah. Kita langsung ke contoh aja. Perhatikan baris aritmatika di bawah ini. Nah, kamu harus nentuin deret ke 90. Deret ke 90 berarti jumlahnya sampai 90 bilangan. Gitu ya. Jadi ini tambah ini tambah ini. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 sampai pola ke 90. Rumus untuk mencari deret tadi adalah, oh ya tadi belum dicatat ya, ini Ibu tulisin lagi ya. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ya, silakan dicatat, ini rumus deret. Ada suara map. Kayak mau kemana? PPKM. Itu Bu, lagi mau ke pesantren, Mungkin siapa? nganterin kakak. Ada buat apa kuliahannya. Penelitian gitu ya. Iya, penelitian. Kalau baris beda lagi Bu ini Bu. Kalau baris kan yang tadi. Kalau baris itu yang UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. Ya kan? Ini baris. Ya, ini deret, rumus deret. Karena sekarang di soal tanya deret, kita pakai rumus yang ini anak-anak. Sudah catatnya? Sudah. Udah. Oke, sekarang dari soal yang ini kan udah ketahuan ya. Kalau A-nya itu berapa? 3. 3. B-nya? B-nya tuh B-nya 4. 4. 4. Ya. N-nya adalah yang ditanya 9. 10. 90. Kita mau masukin ke rumus deret dulu karena yang ditanya adalah deret. Berarti S90 sama dengan sama dengan 90 per 2 dikali A-nya kali 3 ya, ditambah U90. Nah, U90-nya kan kita nggak tahu. Maka U90-nya harus kita cari pakai rumus baris yang tadi. Jadi 2 kali ini kita ngitungnya. Kalau ini kamu udah pada bisa kan? Berarti 3 ditambah 90 kurang 1 dikali B-nya berapa anak-anak? 4. 4. 4. Yuk dihitung. Dihitung semuanya. Bu, berarti 3 ditambah 90 dikurang 1, Bu. Dikali 4. Kita harus cari dulu baris ke 90-nya ya. Karena kita belum tahu nih. Sedangkan baris ke 90 harus kita masukin ke rumus deret. Gimana nih kalau kayak gini? Apa dulu yang dikerjain ini? 90 dikurang 1. Iya, jadi berapa ini? 89. 89. 350. 3 tambah 89 dikali 4. Kali dulu 4 anak-anak. Berapa 89? 356. 356. Terus ditambahin 3. Sama dengan 359. 9. Oke, berarti suku ke 90-nya adalah 359. Bisa kita masukin ke sini. Ya,
359 gitu ya. Jadi 359-nya kita dapat dari sini. Nah, kalau udah kayak gini, ini dulu yang ditambah, yang dikurung. Berarti 90/2 dikali 3 ditambah 359. Iya. Oh, diem aja anak-anak. 362, Bu. 362. Pinter. 362. Nah, kalau kayak gini gimana sih ngitungnya? 90/2 dikali 362. Boleh 90 yang dibagi 2, atau boleh 360 yang dibagi 2, sama aja. Satu. Oke, ini kamu dapat 181 ya. Berarti 90 dikali 180. 16.290. 16.000 berapa nih, Sa? 290. 290. Oke. Anak-anak, selama belajar di rumah atau PJJ, Ibu tidak akan melarang kalian pakai kalkulator. Jadi boleh silakan pakai kalkulator. Kenapa? Karena Ibu larang pun Ibu nggak tahu. Tuh ya, dan kalkulator itu kan juga memudahkan kamu menghitung supaya lebih cepat. Kayak gini nih. Kamu harus hitung 90 kali 180, 90 dikali 181. Ini biar cepat boleh pakai kalkulator ya. Ulangan boleh nggak, Bu? Boleh. Latihan boleh. Ibu, itu tuh bawa tulisannya 181 apaan itu, Bu? Ini jawabannya. 16.000. 181 bawahnya tulisan apa itu, Bu? 16.290. Kepotong ya? Iya, Bu. Di saya enggak sih? Oh, kalau Bisa pakai iya, Bu. mungkin kepotong. Saya Jadi iya, aja Bu. ya. Ibu jawabnya Di aku enggak. ya, beda-beda. Sama dengan 16.290. Jadi, kalau kita tambahin 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19, habis itu berapa? Tambah 23 gitu kan. Tambah seterusnya sampai suku ke-90 itu ini. Tambah 359, maka jawabannya adalah 16.290. Gitu. Gimana anak-anak? Paham? Paham. Paham ya. Paham. Penting ingat rumusnya. Nih, ini untuk rumus deret. Kalau ada kata-kata jumlah itu udah pasti deret. Dan ini rumus baris. Kalau rumus baris tadi kayaknya semua udah pada bisa ya. Udah rata-rata bisa ngitungnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari nih penerapannya. Jadi, soalnya seperti ini. Dalam suatu gedung disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris keduanya 14 kursi. Baris ketiganya 16 kursi. Dan seterusnya. Banyak kursi pada baris ke-20 adalah, dan harusnya bukan banyak kursi ya. Banyak kursi. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Banyaknya kursi di ruangan tersebut adalah, kamu pernah nonton bioskop kan? Pernah. Atau gedung pertunjukan gitu, biasanya posisinya kayak gini nih, ini misalkan layar. Ya, ini layar nih. Nah, ini kursi, misalkan kursinya yang paling depan segini, nanti belakangnya lebih banyak gitu kan? Terus kayak gitu. Semakin ke belakang kursinya makin banyak. Ya enggak? Iya. Jadi kalau di pertunjukan, di ruang pertunjukan atau di bioskop itu biasanya kayak gitu, yang depannya lebih sedikit, terus nanti ke belakang itu kursinya makin banyak. Nah, di soal ini juga kayak gitu. Di barisan yang pertama, kursinya ada berapa anak-anak?
Ada 12. 12. Di barisan yang pertama itu ada 12 kursi. Barisan selanjutnya atau barisan yang kedua ada berapa kursi? 14. 14 kursi. Terus lanjut lagi ke belakang. Ada berapa kursi nih? 16. 16. Udah jelas ya, berarti semakin ke belakang bertambah berapa kursi? 2. 2. 2 kursi. Terus ternyata ada berapa baris ke belakang? 20. 20. Sampai 20 baris ya. Ada sampai 20 baris. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, sampai baris ke-20. Pertanyaannya, ini di baris ke-20 itu ada berapa kursi? Gimana nih kalau kayak gini? Ayo. Seperti biasa, kamu harus menentukan apanya dulu. Baris arit. Baris. Kamu harus menentukan A, B, sama N-nya dulu. N. Yuk, coba A-nya berapa? Ibu mau tanya sama yang diem-diem aja. 12. 12. Belum Ibu panggil. Oke, A-nya 12. Coba B-nya berapa, Mahardika? Ya, Bu, maaf, Bu. Nggak apa-apa. Ya, minta maaf, Ibu nanya kok. B-nya berapa Kenapa, Bu? ya? Dari soal ini, B-nya berapa ya? B-nya B itu apa, 18, Bu. anak-anak? B itu apa, anak-anak? Coba bantu Mahardika, B itu apa ya? Beda tiap Beda suku. tiap suku. Beda tiap bilangan atau beda tiap suku. Nah, sekarang kamu lihat nih, baris pertama 12, 14, 16. Berarti bedanya berapa ya? 2. 2. Ya, betul. A-nya adalah 12 nih ya. B-nya adalah 2. N-nya berapa? Apa yang ditanya? N-nya 20. 20. N-nya 20. Iya, good. Sekarang yang pertanyaan pertama adalah berapa kursi pada barisan ke-20? Berarti baris atau deret? Baris. Baris. Jadi rumus baris apa? UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Kita masukin deh angkanya. Berarti U20 sama dengan A-nya berapa anak-anak? 12. 12 tambah N-nya berapa? 20 kurang 1 dikali B-nya berapa? 2. Berarti 12 ditambah 19 ya, dikali 2. Berapa 19 dikali 2? 38. Berarti 12 ditambah 38 sama dengan 50. 40. 50. pintar. Berarti kursi pada barisan ke-20 itu adalah 50 kursi. Pertanyaan yang kedua, banyaknya kursi di ruangan tersebut jumlahnya. Berarti seluruh kursi pada ruangan tersebut ada berapa? Kalau kayak gini berarti yang ditanya apa anak-anak? Deret. Deret. Karena kita harus ngitung semuanya nih di ruangan tersebut tuh ada berapa kursi. Gitu ya. Ini buat di sini aja lah. Di sini. Kalau deret rumusnya apa? SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Iya, A tambah UN. Nah, sekarang kita mau cari semua kursi di ruangan ini tuh ada berapa ya? Di ruangan itu tuh ada berapa ya? Yang ditanya adalah masih S20, karena ada 20 baris di ruangan tersebut. Berarti 20 per 2 dikali A-nya berapa anak-anak? 12.
12 ditambah N atau U20. U20 tadi kita udah dapat ya. U20-nya berapa? Atau banyaknya kursi di barisan U20 ada berapa? 50. 50, pintar. Nah, ini dulu dihitung 12 tambah 50 berapa? 62. 62. Berarti 20 per 2 dikali 62. Berapa ya? Ini boleh nih 20 dibagi 2, kan bisa ya? 20 dibagi 2 berapa? 10. 10. 10 kali 62 sama dengan 620. 620. 600. 620. Berarti di ruangan tersebut, di gedung pertunjukan tersebut ada 620 kursi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain, anak-anak? Enggak ada. Enggak, Bu. Bisa? Semangat habis. Nanti ini Ibu kasih materinya, tapi kan Alia nggak ada ya? Ke Nisa aja ya, Nisa nanti WA Ibu. Iya, Bu. Ya, nanti Ibu WA Nisa ya. Ibu ada kan ya nomor Nisa kalau nggak salah kemarin. Oke, aku share dulu. Oke anak-anak, cukup pembelajaran untuk hari ini ya. Tapi sebelum kita sudahi, kalau kamu mau nanya tapi nggak sempet karena malu atau gimana, boleh WA Ibu ya. Tanya via WA nggak apa-apa, boleh. Sekarang kita absen dulu, nyalain semua kameranya. Udah. Raihan, Haikal, Kirania, Faris. Ibu foto ya. Andi. Karena ini ada 2 layar, nanti Bu fotonya 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Jadi 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Next Zoom harus lebih aktif ya. Yang Ibu panggil tadi diem aja. Jangan diulangi ya. Terus hari Senin, nanti kan kita ada lagi hari Senin. Itu berarti akan ada soal latihan. Nanti recording hari ini dan materi yang tadi akan Ibu share ke Nisa. Nanti Nisa kirim ke kalian ya, ke grup kelas. Oke? Sama Oke? link YouTube ya, Bu. Ya, link untuk video ini ya. Oke, Baik, Bu. anak-anak. Terima kasih. Ayo, sebelum berakhir, kita mengucap lafaz hamdalah sama-sama. Ketemu di Zoom selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.